Audio Jungle. Ya minimal ada statement bahwa ini menjadi tekanan bahwa untuk mereka betul-betul ini wakil rakyat saja ini tidak menginginkan seperti itu. Ya, saya minta ada anggota DPR atau bapak atau siapa yang mewakili parlemen ini berbicara untuk menganjurkan atau mengeluarkan statement bahwa hentikan vaksin yang sifatnya memaksa itu. Itu yang sembari kita tunggu ini agar minimal mereka agak bahwa oh betul ini serius ini wakil rakyat ini untuk kemudian ingin menghentikan vaksin yang sifatnya memaksa ini. Ya mungkin Kita harus dihentikan mulai dari hari ini sampai batas waktu ketika kita sudah misalnya menemukan solusi atau gerakan-gerakan vaksinasi alternatif selain dari vaksin tadi. Nah, sebenarnya seperti itu karena saya juga ketika misalnya kita hanya mengejar pencitraan, kita mengejar pencitraan pada pimpinan bahwa vaksinasi wajib sudah mencapai nomor urut saja bisa, tapi kita mengorbankan masyarakat. Saya pikir begitu, kita terlalu naif ketika kita dipuji-puji oleh pimpinan tapi menderita, tapi pendidikan penderitaan masyarakat. Saya kira tidak bagus sekali seperti itu, Pak Dewan. Jadi saya pikir itu mungkin menutup dari teman-teman kita pada hari ini. Saya terima kasih karena atas waktunya pada hari ini sehingga masih bisa menerima aspirasi dari teman-teman yang tersebar dari beberapa kecamatan ini. Nah, kita berharap misalnya aspirasi kita pada hari ini tidak selesai pada forum ini, tapi ada tindak lanjut yang betul-betul serius sehingga masyarakat bisa melihat bahwasanya ternyata memang DPRD pada hari ini memang masih mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat. Dinas terkait, ya, dinas terkait supaya kita duduk bersama mendengarkan penjelasan apa alasan mereka melaksanakan vaksin di tengah jalan. Saya kira kita sepakat seperti itu, ya, supaya kita bisa menyampaikan kepada kalau kita sudah duduk bersama mendengarkan pembicaraan dari dinas terkait, kita juga bisa menjelaskan kepada masyarakat kita bahwa sebenarnya mereka itu melakukan tugas seperti itu karena ingin mencapai seperti ini, ya. Ada efek yang harus kita tanggung bahwa setiap kita melakukan perjalanan itu harus kita memperlihatkan kartu vaksin atau aplikasi vaksin yang sudah divaksin. Tapi menjadi masalah itu tadi bahwa mereka itu tidak mau peduli bahwa kita ini kalau memang cuma vaksin pertama, vaksin kedua belum bisa memperlihatkan vaksin yang ketiga itu booster masih tetap dipaksa. Yang menjadi masalah karena pengalaman saya dengar juga aspirasi ada masyarakat kita pengguna jalan kemarin di Menyampajo baik kedua anak saya punya vaksin pertama dah saya pertama sih sampai dan baik kedua ada vaksin pertama tapi kerja saya kedua di vaksin pertama nah mati nih ngeri vaksin pertama jadi vaksin pertama kasih memang ya ini bentuk kepedulian saya sebagai wakil rakyat Kabupaten Wajo bukan saja dari dapil saya. Yang pertama pada poin pertama ini bahwa pada hari ini bukan saya pikir, tapi saya malah terpanggil, ya, bagaimana menyelesaikan persoalan yang masyarakat rasakan pada hari ini. Ya, jadi saya kira seperti itu catat itu supaya RDP berikutnya kita undang dinas yang terkait supaya selesai persoalan. Tapi mudah-mudahan apa menjadi pertemuan kita pada sore ini bisa didengar dan dilihat oleh dinas yang terkait di luar itu supaya bahwa sudah ada pergerakan walaupun pergerakan kecil tapi insya Allah kalau memang tidak perlu tidak akan masalah ya supaya bagaimana betul-betul ini kita diperhatikan. Tapi insya Allah nih tadi kita sudah jelaskan bahwa anggota DPR saya akan terdepan di situ. Siapa yang disampaikan pada hari ini? Oh, jadi terkait aspirasi kita hari ini terkait vaksinasi yang marak di Kabupaten Wajo. Namun yang menjadi persoalan adalah model vaksinasinya yang berupa pemaksaan, sweeping dan door-to-door. Saya pikir ini sangat meresahkan masyarakat sehingga kedatangan kita pada hari ini mewakili aspirasi mereka yang berkembang. Ternyata mereka sangat mengeluhkan adanya sweeping vaksinasi yang bahkan juga ketika masyarakat memang sebenarnya belum bisa divaksin tapi karena ketika mereka terjerat sweeping vaksin mereka juga harus dipaksakan vaksin. Nah, saya pikir ini hampir terjadi di semua kecamatan di Kabupaten Wajo sehingga kita mengambil inisiatif untuk kemudian melakukan aspirasi sehingga bisa dihentikanlah untuk sementara waktu sampai kita kemudian menemukan model vaksinasi yang bagus, yang lebih humanis ketimbang melakukan pemaksaan seperti ini. Jadi harapan kita pada hari ini tentu yang pertama adalah mengubah model vaksinasi tidak lagi dengan sweeping,
Yang pertama, yang kedua adalah melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis dan juga tentu berisi dengan edukasi, karena masyarakat hari ini lebih banyak takut-takutnya kalau misalnya mau divaksin. Nah, ini juga kesalahannya dari pelaksana vaksinasi, karena mereka tidak memberikan penjelasan-penjelasan yang rasional kenapa kemudian kita mesti divaksin, apa kandungan-kandungan vaksinasi, apa manfaat vaksinasi, tapi mereka tidak lakukan itu. Ketika misalnya mereka ditanya, ini suruhan dari bos, kita ini pelaksana ji. Akhirnya kan ini kemudian masyarakat tidak mendapatkan edukasi terkait pentingnya vaksinasi, ditambah juga banyaknya berita-berita bohong yang berkembang di masyarakat. Kenapa kemudian berita-berita bohong ini lebih banyak yang berkembang? Karena pemerintah tidak mampu memproduksi narasi-narasi atau informasi-informasi yang benar. Akhirnya masyarakat lebih mempercayai berita-berita bohong. Ditambah lagi pemerintah memang tidak mampu memberikan, atau pemerintah tidak mampu membangkitkan kepercayaan masyarakat bahwasanya mereka ketika pemerintah memberikan informasi mereka pasti dipercaya, tapi yang terjadi ternyata masyarakat lebih tidak percaya kepada mereka karena memang ada rekor selama ini bahwasanya mereka memang tidak belum bisa dipercaya sepenuhnya melihat fenomena-fenomena yang terjadi akibat vaksinasi ini.